Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami, melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang rela memberikan mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Bantulah kami agar kami selalu merenungkan apa yang baik dan benar, dan semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik lewat perkataan maupun dengan perbuatan. Dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, anak-anak muda, adik-adik yang baik dalam Kristus Yesus. Zaman sekarang ada begitu banyak pekerjaan yang menuntut orang untuk tetap bekerja terus-menerus tanpa memperhatikan dengan baik waktu untuk beristirahat. Pekerjaan memang penting, tetapi setidaknya ada waktu sejenak atau waktu luang untuk membiarkan tubuh dan pikiran-pikiran kita tenang dan beristirahat, damai, nyaman, dan santai, agar pikiran tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Istirahat memang kita perlukan untuk menetralkan segala macam hal yang kita dapatkan dalam dunia pekerjaan. Ada yang memilih jalan-jalan, makan makanan yang enak dan disukai, kumpul bersama teman-temannya, dan lain sebagainya, sesuai hobi dan selera kita masing-masing. Injil hari ini mengisahkan para murid yang memetik gandum pada hari Sabat. Tindakan mereka ini dilihat oleh orang-orang Farisi dan mereka pun mengatakannya kepada Yesus sambil berkata bahwa tindakan para muridnya tidak sesuai dengan hukum Taurat yang berlaku. Yesus pun memberikan pertanggungjawabannya dengan mengatakan bahwa dalam kitab suci diceritakan bagaimana pada hari Sabat Daud diberi makan roti persembahan yang hanya dapat dimakan oleh para imam. Dan ia berkata kepada mereka bahwa Tuhan membutuhkan belas kasih dalam melakukan sesuatu tindakan yang baik dan bukan persembahan. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuhan sendiri menghendaki agar setiap orang menaruh belas kasih bagi sesama di sekitar mereka yang membutuhkan pertolongan. Entah pertolongan dibuat tanpa harus menuntut balasan yang lebih, karena setiap orang yang memperlakukan sesama dengan baik, maka akan memperoleh balasan atau upah yang berlimpah pula dari Allah. Sebab Tuhan sendiri yang menghendaki semuanya itu. Dan apakah kita semua sudah memperlakukan sesama yang membutuhkan pertolongan dengan penuh belas kasih dan cinta, tanpa paksaan, melainkan dengan ketulusan hati? Atau malah kita lebih fokus hanya melihat kesalahan, kekurangan, dan kelemahan orang, tetapi kita mengabaikan nilai tertinggi dari kemanusiaan. Kita sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting,
yang tak berguna, yang tak menambah apapun dalam diri kita, mempersalahkan, mencari kesalahan, memburuk-burukkan, menjatuhkan nama baik orang, dan mencap orang dengan pola pikir kita yang sempit dan pendek itu. Tetapi kita tidak memikirkan apa yang baik dan benar secara manusiawi, di mana kita telah menjadi pribadi yang jahat. Kalau kita lakukan seperti itu, kita telah membunuh karakter orang. Tidak ada lagi belas kasih, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasih sayang yang jujur dan baik, melainkan hanya kebencian. Semoga kita mampu tidak hanya melihat kekurangan, kelemahan orang lain, tetapi lebih fokus melihat apa yang baik, nilai apa yang ada dalam diri pribadi orang itu, bahwa dia adalah sesama kita manusia. Itu jauh lebih penting dari sekedar hukum dan aturan, bahkan yang tidak menyelamatkan. Di atas hukum adalah keselamatan, kebahagiaan jiwa-jiwa. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang melampaui hukum, yang tidak kaku dengan hukum. Kita lebih memanusiakan manusia dengan kasih. Allah Bapa yang Maha Baik, sebagai bekal dalam perjalanan, Engkau telah memberi kami rezeki, yaitu Yesus anak domba Paskah baru. Semoga Engkau berkenan datang dan mencipta baru kami pada waktu kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajari kami untuk menjadi pribadi yang baik dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.